Selamat pagi saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan sebagai dasar perenungan kita mengangkat satu firman Tuhan dari kitab Roma pasal 10 ayat 2. Demikian firman tertulis. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudaraku yang terkasih, sebuah film berjudul The Tale of the Princess Kaguya mengisahkan penebang bambu yang menemukan gadis seukuran ibu jari di dalam batang bambu. Selain itu, ia juga menemukan banyak emas dan kain yang sangat indah. Baginya, itu adalah bukti kemurahan surga untuk ia bisa membesarkan gadis itu secara pantas, yaitu seperti bangsawan. Lalu ia memindahkan keluarganya ke ibu kota. Gadis itu terpaksa meninggalkan teman-temannya di desa. Mereka tinggal di rumah yang sangat megah dan gadis itu mendapat segala yang terbaik demi menjadikan serupa dengan bangsawan. Namun gadis itu tidak bahagia, saudara. Ia merindukan rumah desanya, bermain dengan teman-temannya, dan ia ingin menjadi diri yang diinginkannya, hidup di dalam lingkungan pedesaan. Saudara, adakah kemungkinan kita seperti penebang bambu dalam kehidupan ini? Ya, penebang bambu keliru dalam menunjukkan cinta kasihnya kepada gadis yang baru ditemukannya itu. Ia mewujudkan kasih dari sudut pandangnya sendiri dan bukan dari sudut pandang gadis yang ia cintai. Ketika kita sudah berusaha di dalam posisi yang demikian, merasa sudah memberikan yang terbaik, kita sering bertanya apa lagi yang kurang. Bukankah membawanya ke kota dan memperlakukannya seperti bangsawan adalah tindakan yang sudah jauh lebih daripada kata pantas? Peristiwa yang setipe ini, saudara, bisa terjadi dalam hubungan kita dengan pasangan, anak, saudara, orang tua, teman, dan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita sering menganggap bahwa sudah memberikan yang terbaik, padahal kita tidak mempertimbangkan dari sudut pandang orang yang kita kasihi. Kita sering terjebak dalam pikiran dan sudut pandang kita sendiri, tetapi bukan dari sudut pandang orang lain atau pihak yang kita kasihi. Saudaraku, demikian juga yang terjadi dengan orang Yahudi sesuai dengan firman yang kita baca. Dalam hubungan mereka dengan Tuhan, mereka hanya terjebak di dalam pemikiran mereka sendiri. Paulus mengakui bahwa sebenarnya mereka atau orang Yahudi sangat giat untuk Allah. Tetapi sayangnya mereka melakukannya tanpa pengertian yang benar. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan hukum Taurat yang sangat ketat seperti sunat dan kemurnian ritual, mereka akan berkenan bagi Allah. Namun Paulus mengingatkan itu adalah sebuah kesalahan. Menurut Paulus, Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Karena itu keselamatan hanya bisa diperoleh dengan menyediakan hati, membuka hati untuk menerima anugerah dan cinta kasih Allah. Saudaraku yang terkasih, menerima kemurahan Allah yang menuntun pada perubahan hidup memiliki tekanan yang berbeda ketika kita menuntut diri sendiri dalam mengamalkan Taurat secara sempurna. Penerima anugerah memiliki kerendahan hati, sementara pelaku Taurat seperti orang Yahudi lebih menekankan pada kemampuan dan kehebatan diri. Akhirnya orang Yahudi terjebak pada penampakan fisik. Di tengah kesombongan mereka merasa diri paling baik, paling sempurna, dan paling berkenan di hadapan Allah.
Saudaraku yang terkasih, hidup sebagai orang yang menerima anugerah selalu mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupannya. Tuhan yang memampukannya berbuat baik, Tuhan juga yang dimuliakan dari segala apapun yang terjadi dalam kehidupannya, termasuk dalam hal-hal dan pencapaian yang baik. Kehidupan yang semacam ini yang dirindukan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya, mengasihinya, mengasihi Allah dari sudut pandang Allah yang pemurah, dan membawa kita pada kebergantungan akan kasih dan kemurahan itu. Saudaraku yang terkasih, kasih Allah yang pemurah tentu selalu hadir dan menjadi janji Allah bagi kita, menyertai kita selalu. Karena itu mari kita terus bergantung kepadanya. Itulah cara kita mengasihi dengan benar. Kasih kita biarlah terpancar selalu baginya melewati segala pengalaman yang terjadi di sepanjang hari ini. Mengasihinya dengan bergantung dan menundukkan diri di dalam kemurahannya. Inilah yang dirindukan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik atas kemurahan-Mu bagi kami. Ajar kami untuk terus mengasihi-Mu dari sudut pandang-Mu sendiri, bahwa kami hanya menyediakan hati untuk menerima anugerah dan hidup di dalam kemurahan itu dengan bergantung seutuhnya kepada Allah dan menyingkirkan segala kesombongan yang berlomba muncul di dalam diri kami. Kami berdoa ya Bapa, biar juga hubungan kami dengan sesama kami selalu mempertimbangkan dari sudut pandang orang lain dan bukan hanya dari sudut pandang kami sebagai orang yang bersedia menjalin hubungan dan mengasihi. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang bermakna, memuliakan Tuhan, dan kehidupan yang harmonis antara sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami di sepanjang hari ini, dan kami memohon tuntunan-Mu agar hidup selalu bergantung kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.